Kembali di Kompas Petang, Saudara. Lembaga survei Carta Politika menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi cenderung menurun. Meskipun dalam survei kali ini tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada di atas 60%. Survei dilakukan kepada 1.200 responden dengan periode survei 12 hingga 20 Juli 2021. Survei mengenai kinerja pemerintah ini mencakup pemberantasan korupsi hingga penanganan pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah stabil tetapi cenderung menurun. Hasilnya survei Carta Politika, 62,4% responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, namun ada 34,1% yang menyebut tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Pada hasil survei Carta Politika periode sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin berada di 65,3%. Kita akan bahas lebih dalam soal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Aris Setiadi. Selamat sore Mas Toto, Mas Budi. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Saya ke Mas Toto dulu. Jadi kan kalau kita lihat ini angkanya di atas 60%, tapi ada penurunan. Nah, kalau bicara soal survei ini kan tren harus diwaspadai. Betul begitu Mas Toto? Ya, memang ada beberapa yang menangkap secara snapshot saja ya, bahwa 60% masih bagus dan angkanya biru, betul dari satu sisi seperti itu. Tapi yang paling penting kan melihat sebuah progres itu adalah dari bagaimana tren data. Saya punya data dari Februari 2020, kalau kita misalnya membandingkan awal periode kedua sebelum COVID sampai kemudian terakhir di bulan Juli kemarin, 12 sampai 20 Juli ya pengambilan responden. Dan memang ada tren penurunan walaupun tidak terlalu tinggi. Ini adalah angka kedua terendah setelah bulan April 2020 saat itu PSBB awal terjadi. Ada kekagetan masyarakat. Dan sebenarnya yang perlu jadi catatan adalah bukan angka kepuasan publik yang turunnya tipis ya. Tapi angka ketidakpuasan itu naiknya cukup tajam. Dari sekitar 21% menjadi 34%. Jadi banyak responden yang tadinya mengatakan tidak tahu tidak jawab, sekarang berani secara lebih tegas mengatakan bahwa mereka tidak puas. Dugaan saya faktor penyebabnya kalau kita lihat dari sisi momentum pasti. Pertama terkait penanganan pandemi. Kalau kita lihat 12 sampai 20 Juli, memang kita masih ada dalam kondisi PPKM ya? Situasi COVID yang cukup mengkhawatirkan. Betul. Dan kita tahu juga bahwa angka positif, angka kasus aktif, lalu kemudian kematian itu mencapai angka yang bisa dikatakan sangat tinggi, bukan cukup tinggi lagi. Walaupun sekarang sudah mengalami penurunan. Walaupun luar Jawa Bali kita tahu masih ada PR. Yang kedua, pada saat kita uji secara sektoral, ada catatan penting menurut saya selain isu penanganan COVID, ada di isu sektor hukum. Nah, tentang kepuasan publik atau penilaian publik terhadap penegakan hukum, terutama dalam konteks penegakan korupsi yang bisa di breakdown nanti ya dengan berbagai macam kejadian yang ada. Kita melihat pertama penilaian terhadap penegakan hukum itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan kepuasan publik secara general. Artinya ada PR di situ. Kedua, penanganan terkait dengan pemberantasan korupsi pun juga angkanya jauh di bawah dari angka kepuasan publik secara umum. Nah, itu yang kita lihat menjadi catatan utama dari kemarin hasil survei yang kita rilis. Saya mau tanyakan ini ke Pak Wamen, ke Mas Budi. Ini kan krusial sebenarnya kalau faktor-faktornya. Penanganan pandemi COVID-19 kita masih menghadapinya, masih ongoing pandeminya. Lalu juga bicara soal hukum, ini kan masalah sejak awal pemerintahan Pak Jokowi ini selalu jadi kritik. Mas Budi. Jadi begini, memang kita menangkap getar dari aspirasi masyarakat dalam kondisi pandemi ini kan memang pilihan kebijakan pemerintah ini kan nggak ada yang enak semuanya. Kalau obat nih pilihannya cuma dua, sangat pahit dan pahit. Jadi memang strategi dan langkah-langkah pemerintah ini dalam upaya secara komprehensif untuk
menangani pandemi COVID-19 ini. Dan terdeliver ke masyarakat memang menjadi berbagai kebijakan yang harus diakui memberatkan masyarakat. Tetapi pemerintah punya target-target dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Jadi penanganan pandemi COVID-19 itu sangat komprehensif, tapi juga sekaligus dinamis. Karena kenapa dinamis? Karena dunia belum pernah mengalami pandemi yang luar biasa ini. Tapi progresnya sudah membaik atau belum kalau dari sisinya Mas Budi? Di tengah kritik masyarakat terutama soal ekonomi dengan kesehatan yang jadi masalah beriringan dalam hal ini. Jadi begini, pemerintah punya target yang namanya 3 langkah sekaligus. Yang pertama adalah bagaimana menanggulangi masalah pandemi ini atau kesehatan. Kedua, bantuan sosial. Dan yang ketiga adalah stimulus ekonomi. Pak Presiden mengistilahkan ini gas dan rem. Nah, 3 ini memang memungkinkan berbagai kebijakan ini di satu sisi memberatkan sini, tapi memprioritaskan faktor kesehatan. Termasuk juga kebijakan memperpanjang PPKM level 4. Memang saya yakin juga di seluruh dunia ini nggak ada masyarakat dan warga negaranya yang puas, termasuk di negara-negara maju, gitu loh. Jadi wajar menurut saya dalam kondisi yang berat saat ini, harapan, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi. Sementara pilihan kebijakan pemerintah tentu saja sangat terbatas. Selain pandemi juga tadi masalah hukum dikritisi juga oleh masyarakat. Ya, saya membaca surveinya Mas Yunarto bahwa untuk pemberantasan korupsi 53% masyarakat menganggap pemerintah kurang serius. Tapi menurut hemat kami, pemerintah tidak pernah campur tangan dan mendorong pihak-pihak aparat penegak hukum untuk mengeksekusi apapun jika itu terbukti melanggar hukum. Terbukti 2 menteri bermasalah dieksekusi juga. Begitu loh. Jadi kinerja aparat hukum dalam hal ini KPK dan aparat penegak hukum lainnya, itu menurut hemat kami sudah dalam track yang tepat. Misalnya soal Jiwasraya, kan sudah diselesaikan semuanya. Pemerintah tidak pernah menutupi kasus-kasus yang ada. Nah, meskipun ada beberapa kasus pemberantasan korupsi yang juga masih jadi sorotan publik, begitu ya Mas Toto ya. Jadi kalau bicara soal kritik masyarakat ini, artinya masyarakat melihat dari waktu ke waktu progres dari pemerintah tidak baik atau apa yang menyebabkan ketidakpuasan ini, Mas Toto? Pertama, saya ingin komentari apa yang tadi Mas Budi katakan terkait dengan di seluruh dunia mungkin negara maju sekalipun sedang mengalami kekecewaan besar ya. Tapi kalau kita menggunakan basis data terkait kepuasan publik, polanya berbeda Mas Budi. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara di luar, contoh di New Zealand, beberapa negara Eropa Barat, terutama seperti Perancis atau kemudian di Jerman, bahkan di Amerika Serikat setelah situasi Trump, itu ada data yang menarik. Kecenderungan orang betul tidak puas dengan kondisi itu pasti terjadi dalam situasi pandemi global. Akan tetapi kalau dibaca tingkat approval dan disapproval rating, beberapa negara yang saya sebutkan tadi malah mendapatkan angka approval rating itu lebih tinggi dibanding dengan kondisi normal. Kenapa? Sebenarnya ada situasi yang khas. Psikologi dari masyarakat betul merasa kecewa atau berat kondisinya. Tapi kepasrahan terhadap pemerintah itu menjadi lebih besar. Sama seperti situasi perang. Orang tahu lebih susah, tapi kepasrahan kepada pemerintah menjadi lebih besar. Poinnya adalah sebetulnya ini ada momen buat pemerintah dan rezim Jokowi untuk menyatukan energi. Polarisasi ini lebih mungkin diatasi loh dalam situasi pandemi. Sehingga menurut saya betul survei approval rating terhadap pemerintahan Jokowi tidak dikatakan buruk karena kondisinya masih di atas 60%. Biasanya kan ada yang kalau kita bandingkan misalnya dengan SBY 2 tahun terakhir itu di bawah 60% stabil ya. Tapi dibandingkan dengan negara lain yang bahkan bisa mendapatkan approval rating lebih tinggi dibanding situasi normal, rezim ini menurut saya dalam situasi sekarang melewatkan sebuah energi besar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ada catatan juga ya. Ketika semua orang fokus pada isu penanganan pandemi karena menjadi isu utama, jangan sampai
hal-hal kecil yang terjadi dalam sektor-sektor lain, dalam momen-momen yang kemudian menjadi bahan bulian, itu akhirnya berpengaruh juga dalam konsentrasi dan fokus orang mengamati pekerjaan pemerintah terkait dengan pandemi. Contoh kan tadi kasus hukum. Kita tahu lah Budi Arya terkait dengan bagaimana isu Pinangki, lalu kemudian tadi saya melihatnya dari kacamata yang berbeda ya, misalnya terkait ada menteri akhirnya kan dijebloskan. Ini harusnya dilihat dengan dua kacamata. Betul, satu proses hukum tetap berjalan. Tapi harusnya menteri tidak melakukan itu. Kan bisa dilihat juga, jangan sampai Pak Jokowi memelihara orang-orang seperti ini atau membiarkan potensi ini terjadi lagi dalam lingkup sistem politiknya. Nah, saya ke Mas Budi lagi, Mas Budi. Mungkin pemerintah juga harus melakukan otokritik. Apa yang jadi problem dalam penanganan pandemi ini? Apakah kepentingan internalnya atau di dalam internal pemerintah sendiri masih ada tarik-tarikan soal kebijakan pandemi ini atau tidak kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah atau seperti apa yang jadi problem? Yang pasti pandemi COVID-19 ini tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga sosial, kultural, politik. Jadi semua variabel ini berhimpun. Nah, kondisi itu juga ditandai dengan pemerintahan periode kedua Pak Jokowi, di mana kita tahu bahwa periode kedua kepresidenan itu selalu dinamika muncul, terutama orang dari figur-figur yang ingin berlaga di elektoral berikutnya. Nah, ini memang juga jujur saja, ini kan juga jadi sorotan publik. Karena itu sebaiknya, tadi Pak Mas Yunarto sudah menyampaikan poin yang baik menurut saya, bahwa memang harus energi sosial ini, kita ini harus disatukan. Seperti yang disarankan, seperti yang diperintah oleh Pak Presiden Joko Widodo, ini saatnya kita bergotong royong, bahu-membahu. Jangan bicara kepentingan lain dulu, sebaiknya kita sebagai bangsa, sebagai negara fokus dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Karena percuma kita bicara hal-hal yang lain kalau bangsa kita, negara kita, rakyat kita ini tidak selamat dari pandemi COVID-19. Dan kunci survival kita sebagai negara dan bangsa dalam mengatasi pandemi COVID-19 ada di tangan masyarakat juga. Jadi ada tugas pemerintah, tugas masyarakat. Dan saya yakin kesadaran itu sudah muncul di masyarakat bahwa mereka ikut memikul tanggung jawab dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dengan menerapkan disiplin prokes yang ketat. Begitu, Mbak. Baik, jadi jangan sampai melewatkan energi ini justru malah ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah malah naik di momentum ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi kritik yang membangun untuk pemerintah. Mas Budi Ari, terima kasih atas waktunya di Kompas Petang. Tapi Mas Toto jangan beranjak kemana-mana karena bicara soal penanganan pandemi ini juga jadi momentum untuk melihat siapa-siapa saja yang akan bertarung menuju ke 2024. Lembaga survei Carta Politika juga merilis survei terkait elektabilitas tokoh yang layak jadi presiden dalam Pilpres 2024. Hasilnya nama Gubernur Jawa Tengah menempati urutan tertinggi. Lengkapnya di Kompas Petang.